Salam belajar sepanjang hayat. Di channel ini mari kita bersama-sama belajar cara belajar agar kita bisa belajar dan mengambil pelajaran kapanpun dan dimanapun kita berada. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatu. Di kesempatan ini mari kita bersama-sama memahami tentang berbagai faktor-faktor pendorong ataupun faktor-faktor penghambat dari terjadinya integrasi sosial. Pertama kita akan membahas dulu tentang apa saja sih yang menjadi faktor-faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Di antaranya yang pertama itu adalah toleransi ya. Toleransi atau sikap menghargai kebudayaan orang lain itu bisa menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Faktor pendorong yang kedua yaitu kesempatan yang seimbang. Kesempatan yang seimbang ini salah satunya atau prioritasnya salah satunya itu adalah di bidang ekonomi. Nah, di bidang perekonomian kita harus memberikan kesempatan yang seimbang terhadap seluruh kelas lapisan masyarakat sehingga individu di masyarakat tersebut mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai status-status tertentu di masyarakat. Nah, ketika kesempatan yang seimbang ini ada, maka itu akan menghilangkan gap-gap, kesenjangan-kesenjangan, terutama kesenjangan ekonomi di masyarakat karena semuanya memiliki kesempatan yang sama. Dan kesempatan yang seimbang ini juga bisa menetralisir perbedaan-perbedaan kebudayaan yang ada di masyarakat, terutama di masyarakat-masyarakat yang heterogen secara kebudayaan. Yang ketiga, faktor dari integrasi sosial itu adalah saling menghargai, di mana setiap kebudayaan di suatu bangsa itu menghargai kebudayaan-kebudayaan yang lainnya, begitupun sebaliknya. Sehingga mereka menyadari bahwa di setiap kebudayaan yang ada itu pasti memiliki kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan. Sehingga kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan tersebut masyarakat menyadarinya yang pada akhirnya mendukung salah satu kebudayaan yang dianggap mewakili kebudayaannya. Yang keempat adalah sikap terbuka. Baik sikap terbuka yang dilakukan oleh pemerintah ataupun penguasa ataupun sikap terbuka yang dilakukan oleh golongan-golongan mayoritas terhadap golongan-golongan minoritas sehingga semua lapisan masyarakat yang ada di wilayah tersebut merasa terakomodir kepentingan-kepentingannya dan mempunyai kesempatan yang sama. Kelima, dari faktor pendorong integrasi sosial itu adalah persamaan kebudayaan-kebudayaan tertentu. Oke, di Indonesia masyarakatnya yang heterogen, kebudayaannya juga yang heterogen. Namun dari perbedaan tersebut tidak menutup kemungkinan dan faktanya memang banyak di antara kebudayaan-kebudayaan yang berbeda tersebut memiliki beberapa atau berbagai persamaan-persamaan. Yang keenam, dari faktor pendorong terjadinya integrasi sosial itu adalah perkawinan campuran atau amalgamation. Nah, amalgamation atau perkawinan campuran itu dapat memperkukuh terjadinya integrasi sosial di mana dari setiap anggota masyarakat yang memiliki kebudayaan berbeda menikah atau kawin melakukan perkawinan dengan kebudayaan yang lain sehingga jarak-jarak dari kedua kebudayaan tersebut atau sekat-sekat yang ada dari kebudayaan tersebut dapat diminimalisir sehingga lebih terjadinya integrasi sosial atau persatuan. Yang terakhir atau nomor 6 dari faktor terjadinya integrasi sosial itu adalah adanya musuh bersama dari luar. Kalau kita lihat sejarah persatuan bangsa Indonesia, tentu kenapa kita yang berbeda-beda suku, bangsa, adat istiadat, budaya, agama di Indonesia itu bisa bersatu? Karena memang
kita semuanya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu memiliki, ya dikatakanlah musuh, ya dalam tanda kutip musuh atau penjajah yang sama, yaitu bangsa Belanda. Itulah beberapa faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Bila sahabat semua merasa ini kurang, silahkan tulis di kolom komentar apa saja faktor-faktor pendorong integrasi sosial yang kurangnya. Oke, sekarang kita akan memahami apa saja sih faktor penghambat. Faktor penghambat itu adalah faktor-faktor yang bisa mencegah terjadinya integrasi sosial, dan malah mungkin akan terjadi kebalikannya, yaitu akan terjadi disintegrasi sosial atau perpecahan di masa. Yang pertama adalah konflik atau pertentangan, di mana bila ada pertentangan yang tidak bisa diselesaikan atau belum terselesaikan, itu akan malah menjadi semacam api dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa membludak. Nah, untuk itu setiap konflik seharusnya disarankan, apapun itu konfliknya, kecil atau besar skalanya, harus segera diselesaikan agar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan. Yang kedua dari faktor penghambat terjadinya integrasi sosial itu adalah persaingan yang tidak sehat. Kemudian yang ketiga dari faktor terjadinya penghambat integrasi sosial itu adalah sangka buruk atau negative thinking. Kata menurut agama juga itu tidak diperbolehkan, ya, berprasangka buruk bila tidak ada datanya, apalagi sampai menuduh, apalagi sampai menyebarkan hoak, gibah, fitnah. Itu tidak boleh. Jadi intinya tidak boleh ada prasangka-prasangka buruk di antara golongan rakyat terhadap pemerintahannya, dari minoritas kepada kelompok mayoritas, ataupun dari kebudayaan yang satu ke kebudayaan yang lain. Nah, itu tidak boleh ada prasangka yang keempat dari faktor penghambat terjadinya integrasi sosial itu adalah fanatisme yang berlebihan. Fanatisme itu timbul dari sikap etnosentris kebudayaan tertentu, memandang kebudayaan yang lainnya dari sudut pandang kebudayaannya, atau mengukur orang lain dengan standar ukuran kita sendiri. Kemudian kita juga lebih merasa bahwa diri kita itu, atau golongan kita itu, atau kelompok kita itu yang paling benar. Nah, itu adalah bibit-bibit dari munculnya fanatisme yang berlebihan. Oke, selanjutnya faktor penghambat dari terjadinya integrasi sosial itu adalah perbedaan perlakuan para pemimpin terhadap warganya, baik secara individu ataupun secara kelompok. Jangan memperlakukan anggota masyarakat itu secara tidak adil. Karena dia itu golongan saya, maka diberikan prioritas yang lebih. Itu tidak boleh, tapi harus memperlakukan seluruh lapisan warga masyarakat, baik yang pro ataupun yang kontra, baik pendukung ataupun saingan politik kita harus memperlakukannya sebagai warga negara, diperlakukan dengan sama. Yang keenam dari faktor penghambat integrasi sosial itu adalah rendahnya rasa toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Kenapa di masyarakat kita itu mudah tersulut emosinya? Kenapa di masyarakat kita itu mudah terjadi gontok-gontokan? Kenapa mudah saling mencaci dan membenci? Hemat saya mungkin diantaranya, ya, tapi mungkin sahabat juga punya pendapat yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi menurut pandangan saya, analisis saya itu karena memang pertama mungkin dari pengetahuannya yang kurang, yang kedua tidak membudayakan budaya konfirmasi, budaya tabayun, kemudian kadang-kadang juga miskomunikasi ataupun
persepsi atau understanding. Yang terakhir dari faktor penghambat terjadinya integrasi sosial itu adalah berlangsungnya tindakan-tindakan anggota masyarakat baik secara individual ataupun secara kelompok yang bisa menghambat ataupun bisa mengganggu keberlangsungan kehidupan dalam bermasyarakat. Nah, contohnya tindakan-tindakan yang provokatif, melakukan tindakan-tindakan kriminal yang merugikan masyarakat luas. Nah, itu bisa mengganggu keberlangsungan terjadinya integrasi sosial. Nah, itulah faktor-faktor penghambat terjadinya integrasi sosial. Mungkin dari sahabat-sahabat semua ada yang bisa menambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.